Dan apabila telah hilang keraguan di pada bukan di dalam rakaat terakhir dan dia tidak disunahkan sujud sahwi atau dia ragu di dalam rakaat terakhir sajadah dia disunahkan sujud sahwi. Jadi kemarin kan orang yang di dalam sholat ragu-ragu berapa jumlah rakaat, 3 atau 4. Maka yang diambil adalah yang paling sedikit jumlahnya, itu 3 rakaat. Maka tambahkan itu 1 rakaat. Nah, setelah selesai daripada membaca tasyahud akhir, maka disilakan sujud sahwi. Nah, kalau keraguan hilang atau hilang ragu-ragu di dalam jumlah rakaat, kemudian tadi 3 atau 4, kemudian hilang ragunya, oh iya saya baru 3 rakaat, ya, saya baru 3 rakaat, maka dia lebih lagi itu karena yakin karena daripada bahwa memang kurang jumlah rakaat, kemudian dia bangkit 1 rakaat selesai. Nah, itu tidak digunakan sujud sahwi karena tadi ketika dia melakukan daripada penambahan rakaat, nah ini sudah hilang karena daripada keraguan, timbul daripada keyakinan, ya. Jadi tidak digunakan sujud sahwi. Atau kalau dia ragu di akhir daripada rakaat sudah karena ragu, masih ragu, tapi sudah hilang maksudnya. Kalau di baru buatnya, kalau dia masih ragu, tetap pada rakaat terakhir, 3 atau 4, 3 atau 4. Itu tadi silakan untuk mengambil angka yang paling sedikit di 3 rakaat, maka dia wajib bangkit lagi itu membacakan 1 rakaat lagi. Nah, karena masih ada keraguan, kemudian dia salam. Nah, di situ keraguan ada kemungkinan memang pas 4 rakaat, ada kemungkinan memang kurang, ya. Tapi karena di dalam keadaan keraguan, maka tetap diambil angka yang paling sedikit. Jadi kemungkinan bertambah, ada kemungkinan bertambah di dalam jumlah rakaat tersebut. Ya. Maka setelah tahiyat terakhir, dia disunahkan sujud sahwi, ya. Nah, ini masih dalam keadaan keraguan berapa daripada jumlah yang sudah dikerjakan di dalam sholat tersebut, ya, jumlah rakaat. Kemudian wala yaitu syakar pada sahwi dan tidak berpengaruh ragu-ragu setelah salam kita rukun di dalam meninggalkan rukun illa niyatan wa takbiratan ihrami,
niat takbiratul ihram dan bersujud. Nah, ibaratnya begini, kalau ada seseorang ragu-ragu setelah salam, tadi saya sholat belum baca Fatihah belum ya? Tadi saya sholat jumlah rakaatnya udah pas belum ya? Itu ragu-ragu di dalam setelah salam dan setelah salam meninggalkan daripada rukun atau rukun. Maka ini tidak berpengaruh, artinya dianggap sah daripada sholatnya. Berbeda kalau ragu-ragunya di dalam sholat, maka dia harus mengerjakan yang ada pada keraguan. Hal tersebut apa yang dilakukan? Ya, tadi misalnya ini ketika sudah mau takbir, juga muncul keraguan. Tadi saya rakaat pertama rukunnya saya kerjakannya ya. Rasa tadi kayaknya pas aku berdiri nggak seperti surah Fatihah, pada setelah Fatihah masuk sujud. Rasa seperti itu. Ragu-ragu tuh meninggalkan atau mengerjakan ruku atau tidak. Nah, ya. Jadi kalau seperti itu jangan diselesaikan dulu karena daripada sholatnya tambah lagi satu rakaat. Tadi kenapa? Karena nggak sah rakaat yang di dalam rakaat tersebut meninggalkan satu rukun. Ya, nanti tambah lagi. Nah, ketika itu baru disunahkan daripada bisa ada keraguan tersebut. Nah, berbeda kalau ragunya sesudah salam. Salam ragu. Tadi kayaknya belum sujudnya kedua dari pada rakaatnya ini. Tadi kayaknya ragu belum baca ini dan kalau ragu setelah salam sudah dianggap sah sholatnya. Jadi nggak usah dipikirin lagi ya. Nah, kecuali ragu di dalam niat takbiratul ihram dan bersujud. Nah, ini setelah salam nih, sudah ragu. Nanti saya sholat ada niatnya nggak tadi? Nah, niatnya lupa ya, nggak yakin ada niatnya tadi. Nah, kalau begitu apa? Ulang lagi sholatnya. Berarti dianggap belum melakukan sholat. Karena niat ini adalah membuka di dalam sholat. Nah, begitu juga ragu-ragu juga takbiratul ihram yang pertama yang berbarengan dengan niat wajib. Nah, kalau takbirnya ragu-ragu, tadi takbiratul ihram berbarengan niat saya mengucapkan enggak takbiratul ihramnya. Nah, kalau begitu wajib ulang lagi sholatnya. Begitu juga ragu-ragu di dalam bersuci. Nah, nanti saya kayaknya belum ada kecil lagi, tapi kayaknya belum wudhu. Nah, gitu, ragu-ragu tuh. Ya, udah suci atau belum? Suci atau belum? Kalau setelah salam, maka dia wajib mengulangi daripada. Ya. Jadi harus yakin di dalam 3 hal ini, ya, yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian dalam keadaan suci, ya, suci hadas besar atau daripada suci hadas kecil. Begitu juga suci bebas daripada najis yang berada di badan, di pakaian, di tempat sholat. Ya. Jadi kalau yang ketiga hal tersebut ragu-ragu setelah salam, berarti wajib pulang sholatnya lagi. Kemudian wajib sujud makmum bisa dimana mutawakil dan disunahkan sujudnya imam karena sebab lupanya. Disunahkan sujud makmum karena sebab lupanya imam dalam keadaan bersuci. Wa imami dan imamnya jika dia bermakmum kepada imam masjid. Wa intaro kalau imam dan jika imam meninggalkan sujud sahwi atau ahdasa maniyat atau telah berhadas sebelum menyelesaikan sholatnya. Illa jika ada makmum kecuali apabila makmum mengetahui fotoa imam ini kesalahan imamnya pada imam, maka dia tidak perlu mengikutinya. Nah, jadi yang kedua yaitu
makmum tetap disunahkan sujud sahwi sebab kesalahan atau lupanya daripada imam. Ya, imam tersebut dalam keadaan suci. Ya. Jika dia si makmum itu kondisinya dalam masbuk, ya masbuk ini, ya. Kemudian imam tidak imam meninggalkan daripada sujud sahwi atau imam berada sebelum menyelesaikan daripada sholatnya. Nah, jadi begini, bagi makmum disunahkan mengadakan sujud sahwi jika meskipun yang yang melakukan daripada sebab-sebab disunahkan sujud sahwi itu adalah imam. Dan imam tersebut dalam keadaan suci. Tapi yang mengadakan makmum tersebut adalah makmum yang masbuk. Nah, kalau makmum yang masbuk, jadi kan makmum boleh mengerjakan sujud sahwi, ya, kalau imamnya mengerjakan sujud sahwi, kalau hukumnya wajib. Nah, bagaimana kalau imam tidak melakukan sujud sahwi? Meskipun tadi dia sudah melakukan sebab-sebab disunahkan sujud sahwi, maka makmum boleh mengerjakan sujud sahwi, tapi dengan syarat selesai daripada salamnya imam, baru dia sujud sahwi. Nah, kemudian kalau dia makmumnya masbuk, berarti dia harus menambahi dulu rakaatnya sampai selesai. Nah, kemudian setelah tahiyat akhir sebelum salam baru dia masuk sujud sahwi, gitu ya. Nah, berbeda kalau makmum mengetahui karena daripada kesalahan imam, maka dari makmum tidak perlu daripada imam. Nah, imam salah nih. Nah, bagaimana makmum bersikap? Maka makmum tidak perlu mengikuti imam yang salah. Seperti imam dia lupa bahwa sudah selesai sholat tersebut, jika rakaatnya sempurna 4 rakaat atau 3 rakaat dan sholat maghrib. Kemudian imam lupa, berapa dia nambah lagi 1. Nah, makmum bagaimana nih? Kalau makmum yakin imam itu salah, ya. Kenapa? Karena kita yakin kita 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya. Nah, berarti kalau nambah lagi, berarti sengaja menambah di dalam 3 rakaat. Udah diam di tempat yang ada pemilihan sebenarnya. Tetap ikutin imam tapi diam. Jangan ikutin imam diem aja. Nah, nanti ketika imam tahiyat, kita ikutan tahiyat, imam salam baru salam. Yang kedua pilihannya adalah mufaroqah. Niat berpisah dengan imam. Imam mungkin lupa, kita niat bisa ini jadi sholat kain, sholat sendiri. Nah, maka itu boleh. Hari ini kita udah salam, ya. Setelah itu imam silakan mau lanjut lagi, ya. Kita udah bilang subhanallah misalnya, imam masih berdiri aja. Nah, ya. Jadi imam di dalam dirinya yakin bahwa dia masih kurang begitu lah. Ya. Kalau kita yakinnya udah pas sebagai makmum, udah, jadi nggak usah ngikutin imam. Dan sebelum itu ya harus diingat dulu dengan mengucapkan subhanallah tadi. Tapi kalau imam tetap berdiri, dia yakin seperti ini, ya udah silakan orang yakin seperti itu. Jadi makmum tidak perlu ngikutin karena kepada kesalahan imam. Kemudian wala yasjudul makmum bisa binafsihi, dan tidak disunahkan sujudnya makmum karena kelupaan dirinya sendiri. Khalfa imamihi mutaqaffiri, di belakang imam yang dalam keadaan bersuci. Nah, ini kalau makmum ini berjamaah, makmum melakukan perkara yang disunahkan sujud sahwi. Ya, melakukan perkara yang disunahkan sujud sahwi. Bagaimana nih sikap makmum? Ya, karena imamlah
dia tidak melakukan perkara yang disebutkan sujud sahwi, maka dia tidak melakukan sujud sahwi. Kalau makmum bagaimana? Nah, tetap makmum tidak disebutkan sujud sahwi karena kesalahan kita ini, kekurangan kita sudah ditampung oleh imam, gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya, kecuali kita masuk dari ini. Kalau kita masuk, ada kita kan masuk kurang satu rakaat. Kemudian kita melakukan perkara yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi. Karena imam sudah selesai sholatnya, kita tambah lagi. Nah, maka sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Kalau masuk, tapi kalau imam yang wafid ini tidak disunahkan. Kemudian walau dhanna salam imami, dan seandainya dia mengira salamnya artinya imam memberi salam, fasallam, maka dia salam, fabada ilaku, maka ternyata berbeda. Maka ada salam al-ma'mu, ya, maka dia mengulangi salam bersama imam, wala sujuda, dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, jadi ketika dia berjamaah, imam dia kira salam, perkiraan dia imam salam, salam tak makmum, salam warahmatullah, pas selesai kan, imam belum salam, bagaimana kita sholat ini sebagai makmum yang sudah terlanjur salam tadi, maka kembali lagi ke dalam posisi sholat, ikut bersama imam. Ya, imam salam, maka kita harus salam juga. Artinya kita sholatnya tidak batal. Ya, kecuali kalau kita sengaja mendahului imam salamnya batal. Imam kita mengira bahwa imam tidak salam, maka kita sebagai makmum salamlah. Ternyata ketika sudah selesai, ternyata imamnya belum salam. Bagaimana? Kembali lagi dalam posisi sholat, niat dalam sholat. Nah, nungguin dulu imam salam selesai, baru kita salam. Artinya sholatnya sah dan tidak perlu atau tidak disunahkan sujud sahwi. Meskipun dari dulu sebenarnya ada perkara yang menyebabkan kita sujud sahwi, gitu ya. Di dalam bacaan sholat yang menjadi rukun itu hanya beberapa. Yang pertama takbiratul ihram, itu bacaan poin namanya rukun qauli takbiratul ihram. Yang kedua baca surah Fatihah. Yang ketiga baca tahiyat akhir sampai selesai. Yang keempat itu salam. Nah, di dalam yang tadi termasuk bagian rukun qauli, ya, terutama di dalam masalah Fatihah nih. Nah, kalau kita anggap imam Fatihahnya banyak yang salah, bisa merubah maknanya, wah benar imam, maka kita dari awal jangan ikuti imam. Iya, jangan ikuti imam. Niatnya apa? Mufaroqah, berpisah dengan imam. Nanti sholatnya sendiri itu. Kita baca Fatihah sendiri, kemudian baca surah. Nah, masalahnya kalau sudah berfaham, nggak boleh mengikuti imam. Artinya imam di depan belum selesai baca surah setelah Fatihah, kita sudah selesai, baca surah setelah Fatihah, seharusnya kan ruku. Karena imam di depan belum ruku, dia nungguin, boleh nggak? Nggak boleh. Harusnya nggak perlu ruku. Karena sudah tidak mau. Kecuali berbarengan dengan gerakan imam. Kita sudah selesai baca surah setelah Fatihah, imam yang di depan sudah selesai juga, dia ruku, kita ruku.
rukunnya tidak bersebab begitu imam karena memang sudah selesai. Begitu. Ya itulah iya resikonya itu tadi kalau kita lihat mufarokoh misalnya. Kalau saya keluar, kalau kita batalin kita keluar dari itu boleh. Nggak boleh. Kita bacanya kita kurang beli saat kita berkiraan dengan imam imam, padahal kita sudah berpisah dengan imam. Ya, jadi Pak kita atur bacaan kita, ya kita atur dia sekiranya kita seakan-akan seperti jadi makmum. Ya. Kalau kita baca itu boleh kita termasuk dalam ibadah sholat. Ya kalau salahnya di dalam baca surah selain Fatihah itu tidak ada masalah sebenarnya, karena itu perkara sunnah. Tapi yang fatal adalah baca Fatihah ini. Ya. Kalau kita yakin, ya, bahwa Fatihah kurang benar. Kemudian, walau kalau makmum, seandainya makmum teringat di tasawuf di dalam tasawufnya takaruddin telah meninggalkan satu rukun wabainya wa takbir selain niat dan takbiratul ihram sholat rakaatan, ya maka ia mengerjakan sholat satu rakaat tadi ba'da salam imamihi setelah salamnya imam wala yasjudu dan tidak disunahkan sujud sahwi. Nah, jadi kita jadi imam jadi makmum ini. Nah, kita jadi makmum. Ketika tasawuf akhir, ingat, wah tadi saya belum tidak atau belum rukun atau meninggalkan salah satu rukun. Entah di rakaat berapa, terus kita ingatnya apa? Yakin meninggalkan salah satu rukun. Nah, selain daripada rukun niat dan takbiratul ihram, kalau kita yakin meninggalkan niat dan takbiratul ihram atau takbiratul ihram, maka otomatis sholat batal juga, ulangan dari awal. Nah, ini meninggalkan salah satu rukun selain niat dan takbiratul ihram. Bagaimana nih kita nih? Kan kita udah pas kalau itu rakaatnya bersama dengan imam, maka kita diwajibkan untuk mengerjakan satu rakaat lagi. Karena tadi yang kita tinggalkan satu rukun di dalam rakaat tersebut tidak dianggap, tidak sah. Tambah lagi satu rakaat, ya, dan tidak disunahkan daripada sujud sahwi. Sebelum salam. Setelah salam, artinya setelah salam imam. Setelah salam imam sudah selesai salam, kita naik lagi satu rakaat. Ya. Jangan imam belum salam kita naik, jangan. Nanti nantinya bisa batal salat berjamaahnya. Jadi imam dulu selesai. Nah, karena kita tadi ingat, oh ya tadi saya belum melakukan rukun ini, ya udah berdiri kerjakan satu rakaat lagi. Nah, ya baru setelah itu salam, tidak bisa sujud sahwi. Karena ini ingat yakin, ya, dengan keraguan. Kemudian kalau syakka tidak atau ragu-ragu dengan begitu atar birokratin, ya maka dia mengerjakan satu rakaat ba'da salami imami setelah salamnya imam wasajada dan dia disunahkan sujud sahwi. Nah, tadi yang pertama yakin bahwa dia meninggalkan salah satu rukun selain niat dan takbiratul ihram. Dan yang kedua, ini adalah gambaran kalau dia ragu-ragu. Ya, ragu-ragu meninggalkan salah satu rukun. Nah, salah satu rukun. Maka bagaimana? Tetap diwajibkan menambahi satu rakaat tadi. Nah, kemudian setelah salam imam berdiri 2 rakaat. Nah, habis itu selesai dan disunahkan sujud sahwi. Nah,
Tadi yakin yang pertama sudah sujud sahwi. Kalau yang kedua ragu-ragu, maka disunahkan sujud sahwi. Kemudian wa idza sajada imamu lazimahu mutaba'atuhu, dan apabila imam sujud sahwi wajib makmum mengikuti imam. Sujud sahwi hukum asalnya adalah sunnah, tapi bisa menjadi wajib dalam dua perkara. Yang pertama, seorang makmum apabila mendapati imam sujud sahwi maka wajib sujud sahwi. Atau dia bukan makmum, ya, dia ikut imam atau sholat sendiri, tapi dia belajar kalau saya sholat yang mengerjakan sebab-sebab disunahkan sujud sahwi, maka saya nazar sujud sahwi. Beneran dia melakukan perkara yang disunahkan sujud sahwi, maka dia menjadi wajib. Sebab apa itu? Sebab nazarnya. Dua perkara yang menjadi wajib sujud sahwi. Kemudian palinkan dalam makmum masbuqan sajadah mau wujuban in sajadah. Maka jika makmumnya ini adalah masbuk, ia sujud bersama imam wujuban wajib in sajadah jika imamnya sujud. Nah, meskipun makmumnya ini adalah masbuk, imam dia sholat isya tadi ini lambat, udah tengah terakhir baru ikut. Nah, tapi kita dapat makmum masbuk. Ternyata imam entah di rakaat berapa dia melakukan perkara yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi. Imam tiba-tiba sujud sahwi. Nah, bagaimana kita sebagai makmum yang masbuk? Kita kan menambah lagi. Apakah wajib tetap sujud sahwi? Wajib tetap sujud sahwi ikutin imam, meskipun kita tambah lagi rakaat yang kekurangan tadi. Ya. Kemudian wa yustahabu an yuhidahu akhir sholatihi, dan disunahkan makmum mengulangi sujud sahwinya itu ya di akhir sholatnya sendiri. Tuh tadi yang masbuk, yang masbuk ya. Kemudian dia kan mulai sujud sahwi dan itu bersama imam. Kemudian mengerjakan rakaat kekurangan tadi, entah dulu atau dia atau satu lagi. Maka ketika dia mau salam, sebelum salam, maka kita disunahkan bisa sahwi ulang lagi. Kemudian sujud sahwi dua kali yang ulang lagi, sunnah ini. Kalau mau kerja itu nggak apa-apa, tapi kalau kerjain adalah sunnah. Kemudian sujud sahwi in kasro sadetani, dan sujud sahwi meskipun banyak ya, lupa saja tadi tetap dua kali sujud kasujud di sholatik seperti sujudnya sholat. Nah, jadi kalau sujud sahwi ini tadi itu mengerjakannya sebelum salam. Ya, bagaimana kalau kita melakukan perkara yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi tapi melebihi daripada satu? Tadi apa misalnya? Tidak mengerjakan tasawuf awal misalnya, kemudian tidak membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam tasawuf akhir misalnya, itu kan dua kali misalnya. Atau juga kita melakukan yang ragu-ragu di dalam juga rakaat. Nah, maka kita mengambil rakaat yang paling sedikit, itu kan disebutkan sujud sahwi. Ada tiga perkara yang kita lakukan ini yang semuanya menyebabkan disunahkan sujud sahwi. Bagaimana? Apakah kita sesungguhnya tetap satu saja atau sesuai dengan kesalahan? Nah, tetap disunahkan adalah satu kali sujud sahwi seperti sujudnya sholat. Tidak bisa berulang-ulang lagi dibuat yang tadi meninggalkan tasawuf awal. Ini tadi meninggalkan ini tidak usah, cukup satu kali saja, meskipun tadi berulang-ulang melakukan perkara yang disunahkan sujud sahwi. Ya. Kemudian wa maqam sujud sahwi baina tasyahhud was salami, dan tempatnya sujud sahwi
di antara tasyahud dan salam. Jadi kapan kita sujud sahwi, yaitu setelah tasyahud akhir selesai sebelum salam. Ya, maka memang kalau ingin kita sujud sahwi ini berniat, maka posisi duduk kita sahwi jangan tawar tapi tiros. Itu duduknya duduk di antara dua sujud duduknya. Nanti ketika sudah selesai sujud sahwi, baru tuh sujud tiros karena sujud tawaruk. Nah, setelah tawaruk baru salam gitu. Kalau kita ada niat mau sujud sahwi. Kemudian wayafutu bisalami amidan, dan sunnah sujud sahwi telah lewat setelah memberi salam amidan sengaja. Wakaya nasiyan, begitu pula sebab lupa. Inqala faslu, jika selang waktunya lama. Makin qasura faslu ada bila sujud, maka jika waktunya pendek, ya ia kembali bila sujud pada sujud, wasoro amidan, dia menjadi kembali lagi ada sujud bila sholat kepada sholat. Ya, ada yang begini. Kalau tadi kita ini mengerjakan sujud sahwi, ya. Kemudian ketika salam, ketika tahiyat akhir lupa, ini mengerjakan sujud sahwi. Ingat ketika setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, tadi saya pengen sujud sahwi, kenapa udah salam? Nah, ya. Padahal tempat diperbolehkan sujud sahwi itu adalah sebelum salam, setelah tasawuf akhir sebelum salam. Maka boleh bagi seseorang yang ingin mengerjakan sujud sahwi meskipun sudah salam. Ya, tetapi harus mempunyai beberapa syarat. Ya. Yang pertama syaratnya bahwa ketika dia salam dan dia lupa bahwa pengen sujud sahwi, ya. Bukan berarti dia pengen sujud sahwi tiba-tiba salam itu sengaja namanya. Nah, yang tadi syaratnya ketika dia pengen sujud sahwi lupa benar-benar pas salam baru ingat. Nah, ya, dia salam ketika dia lupa untuk mengerjakan sujud sahwi, itu syaratnya. Jadi ketika dia salam kemudian lupa bahwa mengerjakan. Kemudian syarat yang kedua, tidak begitu tidak panjang terpisahnya di antara salam dan sujud sahwi. Artinya ketika dia sudah salam ini ketika dia ingat ini tidak begitu panjang, masih agak pendek gitu. Nah, kalau dibilang panjang seperti apa? Seperti dia sudah sujud, misalnya alhamdulillah, atau sudah baca doa, baru ingat dengan sujud sahwi itu belum ajaran juga, belum boleh. Ya. Tapi kalau baru istighfar, Astagfirullahaladzim, nah, tapi dengan sujud sahwi, nah, itu masih dikata dulu pendek itu mah. Nah, maka boleh dia melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ketika dia ingat kemudian ingin melakukan sujud sahwi, itu dia dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan berhadas. Ya, artinya belum batal daripada sholatnya. Ya, karena sebab batalnya wudhu misalnya. Nah, maka dia boleh balik lagi dalam posisi seperti tasawuf akhir, kemudian habis itu sujud akhir. Posisi seperti duduk tiros, kemudian melakukan sujud sahwi 2 kali, habis itu salam. Gitu ya. Meskipun tadi dia sudah salam juga. Kalau tidak tadi terpenuhi maka boleh. Meskipun sudah salam. Ya, di dalam masalah bisa. Nah, di dalam membaca akan daripada sujud sahwi, ya, jadi kan sujudnya 2 kali nih, ya, seperti sujud umumnya, lama, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, tawaruk, kemudian salam. Nah, bacaannya
kalau memang dia melakukan hanya mau disunahkan sahwi sebab karena lupa. Tadi kenapa kita disuruh sahwi? Karena tadi saya lupa mengerjakan tasyahud awal misalnya, atau saya lupa di dalam atau ada keraguan di dalam rakaat berapa jumlahnya, itu sebab lupa. Nah, maka bacaannya adalah subhanallazi la yasbu wa la yanam. Subhanallazi la yasbu wa la yanam. Tetapi kalau kita melakukannya karena disengaja, kenapa kita disilakan usahawi? Karena saya sengaja tidak melakukan tasawuf awal misalnya. Nah, itu kan tetap tidak gagal kan? Meskipun kita meninggalkan tasawuf awal sengaja. Nah, maka karena sengaja tetap disilakan usahawi. Maka bacaannya bukan subhanallazi la yasbu wa la yanam, diganti dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, baru sujud yang pertama selesai, duduk, baru terus kedua sama seperti lagi, baru besar sama. Kayak kita awal saja. Kalau kita awal, kita nggak bertanya awal nih. Istighfar. Iya, jadi istighfar. Kalau tadi sengaja. Ini nggak mau lihat ayat awal. Iya. Niat. Emang tadi ya. Ketika orang kedua kan sudah kasus awal. Saya tidak mengerjakan itu awal. Tidak itu. Nah, ya. Iya, maka sunnah sahwi, tapi bacanya adalah istighfar. Ya. Masa kalau misalkan mereka lupa lupa membaca kulut, ya sunnah sahwi. Hah? Iya. Ya. Sunnah sahwi. Ya, jadi sisal ini adalah sebagai apa? Penanggal daripada kesalahan ya, ketika kita melakukan di dalam sholat sunnah. Jadi dia kalau ada pengulangan tanggung ya, memang sebesar itu. Tapi harus melakukan pekerjaan yang sebab-sebab diperbolehkan daripada sebesar. Seandainya satu saat tadi itu kita kan sholat, kalau meninggalkannya sunnah kan sujud sahwi. Bagaimana kalau meninggalkan rukun kan kita harus tetap pulang lagi, sholat lagi. Bagaimana seorang makmum yang sekiranya lupa baca Fatihah saat kalau berjamaah, tapi makmum lupa baca Fatihah di rukun, gimana hukumnya? Kalau berjamaah. Ya. Kalau makmum lupa baca Fatihah ketika berdiri, maka dia ya, boleh baca Fatihah ketika apapun ya, posisinya. Cuma dia nanti disunahkan sujud sah sendiri. Iya. Ya selesai sholat sendiri ya imam dan alam ya. Maksud makmum kita Oh, makmum. Iya, iya. berjamaah Iya. kemudian makmum karena mungkin banyak pikiran atau yang bingung lupa baca Fatihah atau ada rukun. Iya, iya. Itu makmumnya katanya, ya tadi kan kalau itu harus mengulang lagi sholatnya kalau meninggalkan rukun. Kalau kita udah salam, jadi dia bilang kalau kita lupa meninggalkan rukun harus ulang lagi sholat kita. Iya. Ini mah bagaimana makmum di dalam sholat berjamaah baca Fatihah lupa. Iya. Makmum baca Fatihah lupa ketika sholat berjamaah, maka baca boleh dalam keadaan apapun. Nanti ketika dia itu boleh baca Fatihah. Ya, apakah sunnah sahwi? Tidak sunnah sahwi, karena ditanggung oleh imam. Kesalahan kita ini sebagai makmum boleh ditanggung oleh imam. Cuman Fatihah harus tetap dibaca. Tetap harus baca. Rokok itu kalau kita pindah-pindahin tidak sesuai dengan tempatnya, misalnya pada takbir dengan salah, maka digunakan sebesar sahwi. Umpama dia lupanya di ayat kalau sholat bisa semuanya ayat awal ayat rakaat pertama aja lupa, boleh baca ayat di rakaat kedua. Oh, nggak bisa kalau bisa. Jadi dalam satu rakaat, ya kalau begitu dia satu rakaat tersebut dianggap tidak sah.
ingat di akhir tadi ini yang pertama untuk berdebat tadi yang pertama nggak satu harus nambah lagi kok ya karena ini rukun ya. Jadi kalau budget ikuti dari pertama, kalau mau nggak ikut tetap harus tambah lagi. Iya tambah lagi. Ini yang utama adalah pendapat Imam Syafi'i karena kata ini menjadi rukun. Kadang-kadang makmum lupa banyak pikiran itu saya kalau mau partai atau turun imam itu belum partai. Ya seharusnya kalau dia ketika itu ingat belum baca Fatihah dan imam baca Fatihah terus ya. Ya kalau ingat udah berruku saat Iya. berruku baru ingat belum partai ya. Jadi kurang kalau bisa kurang. Ya kalau Bukan masuk ini memang dari awal bareng imam. ya ini sebenarnya nanti juga berjamaah dibahas yang benar ya kalau saya tidak sekarang makanya lebih ini nanti juga berjamaah